kelompok awal yang akan membahas materi definisi biaya dan beban. Yang kedua ada objek biaya. Kelompok kami terdiri dari pertama ada Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Yandra. Perkenalkan, nama saya Ainisa. Perkenalkan, nama saya Eka Liana Sari. saya Emanidin. Perkenalkan, nama saya Saskia Bisa Fitri. Perkenalkan, nama saya Najwa Baby Eranda Babidua. Perkenalkan, nama saya Surawana Novianto. Oke, langsung saja kita pada pembahasan materi pertama, yaitu biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi yang dapat diukur dengan satuan uang, baik berupa kas yang dikeluarkan, aset yang digunakan, maupun kewajiban yang timbul untuk memperoleh barang atau jasa yang bermanfaat bagi perusahaan. Biaya pada dasarnya merupakan nilai dari suatu yang dikorbankan agar perusahaan bisa menjalankan aktivitasnya, secara khususnya yang berkaitan dengan produksi barang, penyediaan jasa, maupun kegiatan operasional lainnya. Manfaat biaya adalah memberikan gambaran mengenai berapa besar sumber daya yang dikorbankan untuk kegiatan tertentu, sehingga perusahaan bisa mengetahui dengan jelas nilai investasi yang ditanamkan dalam suatu aktivitas. Manfaat lainnya adalah membantu menilai efisiensi penggunaan sumber daya, mengukur kinerja, dan menjadi dasar dalam penentuan harga produk atau jasa. Tujuan biaya adalah menyediakan informasi yang akurat mengenai besarnya pengeluaran yang terjadi, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan manajerial dengan tepat, seperti menentukan harga jual, merencanakan anggaran, mengendalikan pengeluaran, dan menilai profitabilitas. Dengan adanya pencatatan biaya, perusahaan bisa mengukur sejauh mana pengeluaran itu menghasilkan manfaat ekonomi di masa sekarang maupun mendatang. Sebagai contoh, jika sebuah pabrik mengeluarkan 100 juta rupiah untuk membeli bahan baku, biaya tersebut memiliki tujuan agar bahan tersebut dapat diproses menjadi produk yang kemudian dijual. Manfaat dari pencatatan biaya ini adalah perusahaan bisa mengetahui harga pokok produksi dengan lebih tepat, sehingga harga jual yang bisa ditetapkan secara wajar dan laba bisa diperkirakan. Selanjutnya, beban. Beban adalah bagian dari biaya yang manfaat ekonomi sudah habis pada periode berjalan karena digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Beban dicatat dalam laporan laba rugi sebagai pengurangan pendapatan, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan memperoleh laba atau rugi. Dengan kata lain, beban merupakan pengorbanan sumber daya yang tidak lagi memberikan manfaat di masa depan, karena manfaatnya sudah dikonsumsi untuk aktivitas usaha saat ini. Manfaat beban adalah memberikan informasi yang jelas tentang beberapa besar pengeluaran yang benar-benar sudah dipakai dalam periode tertentu untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini bermanfaat bagi manajemen maupun pihak eksternal seperti investor. Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, seberapa efisien sumber daya digunakan, serta beberapa besar laba yang diperoleh dibandingkan dengan beban yang dikeluarkan. Tujuan beban adalah untuk mencerminkan realisasi konsumsi biaya dalam laporan keuangan, sehingga laba bersih dapat dihitung dengan benar. Pencatatan beban juga bertujuan memberikan dasar yang objektif dalam mengevaluasi efisiensi operasional, menyusun perencanaan di masa depan, serta menilai keberlangsungan usaha. Dengan adanya informasi beban, manajemen bisa mengetahui area mana yang menyedot banyak pengeluaran dan bagaimana cara mengendalikannya. Sebagai contoh, gaji karyawan yang dibayar bulan ini adalah beban, karena manfaat tenaga kerja hanya berlaku pada periode tersebut. Beban listrik, beban sewa, atau beban penyusutan juga dicatat sebagai beban karena manfaatnya sudah habis dipakai untuk mendukung kegiatan operasional pada periode berjalan. Yang ketiga ada objek biaya. Objek biaya atau cost object pada dasarnya adalah segala sesuatu yang ingin diketahui jumlah biayanya oleh perusahaan dalam akuntansi biaya perusahaan. Membutuhkan informasi tentang biaya yang dikeluarkan agar bisa menetapkan harga jual, mengukur profitabilitas, serta mengendalikan efisiensi produksi. Karena kebutuhan informasi biaya itu berbeda-beda, maka objek biaya pun bisa sangat beragam. Produk adalah hasil akhir dari suatu proses produksi yang diciptakan melalui pengorbanan biaya, sumber daya, baik berupa barang maupun jasa, yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Produk dapat berbentuk nyata seperti makanan, pakaian, atau kendaraan, maupun tidak berwujud. Manfaat produk adalah memberikan nilai guna kepada konsumen serta menjadi sarana bagi
perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Produk juga bermanfaat sebagai sarana pembeda di pasar karena kualitas, desain, atau fitur tertentu bisa menjadi alasan konsumen memilih produk tersebut dibanding pesaing. Bagi perusahaan, produk merupakan cerminan dari kinerja dan strategi yang dijalankan karena melalui produk itulah hasil pengorbanan biaya dapat terlihat dan diuji di pasar. Tujuan produk adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sekaligus menghasilkan keuntungan. Bagi perusahaan, produk dibuat bukan hanya agar konsumen merasa puas, tetapi juga agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Sebagai contoh, sebuah perusahaan elektronik memproduksi smartphone. Produk ini bukan sekedar barang yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga menawarkan manfaat berupa memudahkan mengakses informasi, hiburan, dan gaya hidup. Tujuan akhirnya adalah memberikan kepuasan bagi konsumen serta menghasilkan pendapatan bagi perusahaan melalui penjualan smartphone tersebut. Selanjutnya ada batch. Batch adalah sekumpulan produk yang diproduksi dalam satu kali proses atau satu kelompok produksi dengan karakteristik yang sama. Dalam akuntansi, biaya batch dijadikan sebagai objek biaya karena pengeluaran yang terjadi seringkali dihitung untuk keseluruhan satu kelompok produk, bukan untuk satu unit saja. Biaya batch ini kemudian dialokasikan ke setiap unit dalam batch tersebut, sehingga biaya per unit bisa diketahui dengan lebih tepat. Manfaat batch adalah membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya produksi secara lebih efisien. Dengan memproduksi dalam jumlah tertentu sekaligus, perusahaan dapat mengurangi biaya per unit karena adanya skala ekonomi, misalnya biaya persiapan mesin atau biaya pengaturan produksi hanya perlu dikeluarkan sekali untuk satu batch. Tujuan batch adalah untuk mempermudah proses produksi dan perhitungan biaya, sehingga perusahaan bisa mengefisiensikan penggunaan sumber daya serta menetapkan harga jual yang wajar. Produksi berbasis batch memungkinkan perusahaan menyesuaikan volume produksi dengan permintaan pasar, mengurangi resiko penumpukan persediaan, serta menjaga kualitas produk. Dari sisi akuntansi, tujuan penentuan biaya per batch adalah agar perusahaan dapat mengetahui berapa biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk setiap kelompok produksi dan bagaimana hal itu mempengaruhi laba. Sebagai contoh, sebuah pabrik roti memproduksi 1000 roti di dalam satu kali proses produksi. Semua biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang dikeluarkan untuk membuat 1000 roti tersebut dianggap sebagai biaya batch. Kemudian biaya tersebut dibagi rata ke setiap roti sehingga harga pokok per roti bisa diketahui dengan jelas. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan adalah permintaan khusus dari konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa tertentu sesuai kebutuhan mereka, baik dari segi jumlah, spesifik, maupun waktu penyerahan. Dalam akuntansi biaya, pesanan pelanggan sering dijadikan sebagai objek biaya, terutama pada sistem job order costing, karena setiap pesanan bisa memiliki kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksi yang berbeda. Dengan demikian, biaya dihitung dan ditelusuri secara khusus untuk setiap pesanan pelanggan. Manfaat pesanan pelanggan adalah memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan yang beragam dari konsumen. Melalui sistem pesanan, perusahaan bisa meningkatkan kepuasan pelanggan karena produk atau jasa yang diberikan sesuai dengan keinginan.
keinginan mereka. Dari sisi akuntansi biaya, pencatatan berdasarkan pesanan pelanggan juga bermanfaat karena memudahkan perusahaan untuk mengetahui biaya yang sesungguhnya dikeluarkan untuk melayani pesanan pelanggan tertentu. Dengan begitu, perusahaan bisa mengevaluasi apakah suatu pesanan menguntungkan atau justru merugikan. Tujuan pesanan pelanggan adalah untuk menciptakan hubungan bisnis yang personal antara perusahaan dan konsumen, sekaligus memperoleh pendapat yang berkelanjutan. Perusahaan tidak hanya sekadar menjual produk standar, tetapi juga menyesuaikan penawaran agar sesuai dengan permintaan pelanggan. Dari sisi manajerial, tujuan utama perhitungan biaya perpesanan adalah agar harga jual bisa ditentukan secara tepat, laba bisa dihitung secara akurat, dan perusahaan bisa memutuskan strategi yang tepat untuk menerima atau menolak pesanan tertentu di masa mendatang. Sebagai contoh, sebuah pencetak menerima pesanan pelanggan untuk mencetak 5.000 brosur dengan desain yang khusus. Semua biaya kertas, tinta, tenaga kerja cetak, dan overhead yang terkait dengan pesanan tersebut dicatat secara khusus. Setelah pesanan selesai, perusahaan dapat mengetahui berapa total biaya pesanan, menentukan harga jual yang sesuai serta menghitung keuntungan dari transaksi tersebut. Oke, selanjutnya adalah kontrak. Kontrak adalah suatu perjanjian formal, tertulis dan tidak tertulis, antara dua pihak atau lebih, yang mengikat secara hukum, di mana masing-masing pihak sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban tertentu dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam akuntansi biaya, kontrak dijadikan sebagai objek biaya karena di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan atau proyek yang memerlukan pencatatan biaya secara khusus. Kontrak biasanya ditemukan di dalam industri jasa konstruksi, konsultan, atau proyek jangka panjang yang melibatkan banyak sumber daya. Manfaat kontrak adalah memberikan kepastian hukum, kejelasan, dan kewajiban serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Dari sisi biaya, kontrak bermanfaat untuk memisahkan dan menelusuri pengeluaran yang terjadi selama masa kontrak berlangsung, sehingga perusahaan dapat mengetahui secara tepat seberapa besar sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Sesuai kesepakatan, kontrak juga bermanfaat sesuai kesepakatan. Kontrak juga bermanfaat bagi kedua pihak karena menciptakan rasa aman, mengurangi potensi sengketa, dan memastikan adanya transparansi dan penggunaan biaya. Tujuan kontrak adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dan memastikan pekerjaan atau jasa yang disepakati dapat diselesaikan sesuai standar, serta memberikan dasar yang jelas untuk perhitungan biaya, pendapatan, dan laba. Dari perspektif akuntansi, pencatatan biaya kontrak bertujuan agar perusahaan dapat mengetahui profitabilitas dari kontrak tersebut, menilai efisiensi penggunaan sumber daya, serta menentukan strategi dalam penawaran kontrak berikutnya. Dengan kata lain, tujuan kontrak bukan hanya untuk memastikan kerjasama, tetapi juga sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan konstruksi mendapat kontrak pembangunan gedung 2 tahun dengan nilai 50 miliar. Selama masa pembangunan akan dicatat khusus untuk kontrak ini. Pada akhirnya, perusahaan bisa mengetahui total biaya yang dikeluarkan, perbandingan dengan nilai kontrak, dan menghitung keuntungan yang diperoleh dari proyek tersebut. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lini produk atau produk line. Produk line atau lini produk adalah sekumpulan produk yang saling berhubungan karena dipasarkan oleh perusahaan di bawah satu kategori tertentu. Biasanya memiliki fungsi serupa dijual karena segmen pasar yang sama atau dipasarkan melalui saluran distribusi yang mirip dalam akuntansi biaya. Lini produk sering dijadikan objek biaya karena perusahaan perlu mengetahui berapa besar biaya yang digunakan untuk menghasilkan atau memasarkan setiap kelompok produk agar dapat
menilai probabilitas masing-masing lini. Manfaat lini produk adalah memberikan variasi pilihan kepada konsumen sehingga kebutuhan mereka bisa dipenuhi dengan lebih baik. Dari sisi perusahaan, keberadaan lini produk bermanfaat untuk memperluas pangsa pasar, memperkuat citra merek, dan serta mempermudah strategi pemasaran dalam akuntansi biaya. Manfaat utama pencatatan berdasarkan lini produk adalah memudahkan perusahaan dalam mengukur kinerja tiap lini, membandingkan tingkat keuntungan, dan menentukan strategi apakah suatu lini produk perlu dikembangkan atau dipertahankan atau dihentikan. Tujuan lini produk adalah menciptakan nilai tambah bagi konsumen dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Dari perspektif bisnis, tujuan pengelompokan produk ke dalam lini adalah agar perusahaan lebih fokus dalam strategi pemasaran, pengendalian biaya, dan penentuan harga. Sementara itu, dari sudut pandang akuntansi biaya, tujuan penetapan objek biaya per lini produk adalah mengetahui kontribusi laba dari setiap lini sehingga perusahaan dapat membuat keputusan manajerial yang lebih tepat. Misalnya menambahkan variasi dalam produk lini tertentu atau mengurangi lini yang kurang menguntungkan sebagai contoh. Contohnya kayak perusahaan minuman memiliki beberapa lini produk seperti minuman soda, jus, mineral, air mineral, air putih, dan masing-masing lini memiliki biaya produksi, strategi pemasaran, serta tingkat keuntungan yang berbeda. Dengan memisahkan biaya per lini produk, perusahaan bisa mengetahui apakah ini minuman jus menguntungkan dibandingkan lini soda, mengetahui strategi bisnis untuk kedepannya, kayak bisnis kedepannya. Proses adalah serangkaian tahapan atau langkah kerja yang dilakukan secara beruntun untuk mengubah input berupa bahan baku, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya menjadi output berupa produk atau jasa yang siap digunakan konsumen. Dalam akuntansi biaya, proses sering dijadikan objek biaya terutama dalam perusahaan manufaktur yang menggunakan sistem costing, yaitu ketika produk dibuat secara massal dan melewati tahapan produksi yang sama secara berulang. Manfaat proses memberikan efisiensi dan keteraturan dalam kegiatan produksi. Dengan adanya proses yang jelas, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap tahap produksi berjalan sesuai standar. Kualitas produk tetap terjaga dan biaya bisa dikendalikan. Dari sisi akuntansi biaya, manfaat penentuan biaya berdasarkan proses adalah memudahkan perusahaan menghitung biaya per unit secara rata-rata, karena semua produk yang melewati proses tersebut dianggap homogen. Hal ini sangat berguna bagi industri yang sering memproduksi barang secara besar-besaran seperti pabrik semen, gula, atau minuman. Tujuan proses adalah untuk memastikan bahwa kegiatan produksi secara sistematis dan terukur dan menghasilkan output yang sesuai dengan target perusahaan. Dari sudut pandang manajerial, tujuan pengelolaan proses adalah untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, serta menjaga konsistensi kualitas. Sedangkan dari sisi akuntansi biaya, tujuan pencatatan biaya per proses adalah agar perusahaan dapat mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan di setiap tahapan produksi, menghitung harga pokok produksi dengan akurat, serta menetapkan harga jual yang tepat. Sebagai contoh, sebuah pabrik tekstil memiliki beberapa proses produksi, proses pemintalan benang, penetunan kain, pewarnaan, dan finishing. Semua biaya bahan baku, tenaga kerja, serta overhead yang terjadi di dalam setiap tahapan dihitung per proses. Hasil akhirnya, perusahaan bisa mengetahui beberapa biaya yang timbul pada tiap tahapan dan beberapa total biaya yang melekat pada kain yang dihasilkan. 8. Departemen adalah organisasi dalam sebuah perusahaan yang memiliki fungsi tanggung jawab dan aktivitas tertentu untuk mendukung mencapaikan tujuan keseluruhan perusahaan dalam akuntansi biaya. Departemen sering dijadikan objek biaya karena setiap departemen menggunakan sumber daya menimbulkan biaya baik secara langsung maupun tidak
langsung yang perlu dicatat dan dianalisis agar efisiensi dapat tercapai. Manfaat departemen dalam memudah perusahaan dalam membagi tugas dan fungsi secara struktur sehingga setiap bagian dapat pada analisis tertentu. Misalnya departemen produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Dari sisi akuntansi biaya, manfaatnya catatan berdasarkan departemen adalah memudah meluruskan biaya, mengetahui beserta efisiensi setiap departemen bekerja, serta membandingkan kinerja antara departemen. Dengan begitu, manajemen bisa melakukan evaluasi dan memperbaiki secara lebih tepat sasaran. Tujuan departemen adalah untuk memastikan seluruh aktivitas perusahaan dapat berjalan secara terkoordinasi dan terserah dengan membagi organisasi ke dalam departemen. Perusahaan bisa mengadilkan biaya lebih baik, meningkat produktivitas, serta memperolehkan perencanaan maupun pengawasan dari sudut pandang akuntansi biaya. Tujuan menetapkan biaya per departemen adalah untuk mengetahui kontribusi masing-masing departemen terhadap total biaya. Perusahaan menghitung efisiensi menggunakan sumber daya dan menentukan strategi pengadilan biaya di masa depan. Sebagai contoh, dalam sebuah pabrik dapat di departemen produksi, departemen perawat mesin, dan departemen administrasi. Biaya yang ditimbulkan masing-masing departemen pasti seperti biaya listrik untuk memproduksi, biaya gaji teknis ini perawatan, dan bisa alat tulis untuk administrasi dicatat sesuai departemen asalnya. Hasil catatan ini memungkinkan perusahaan mengetahui bagaimana bagian mana yang paling banyak menyebab biaya dan bagian mengadilkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yaitu proyek. Proyek adalah rangkaian kegiatan yang dirancang secara khusus, memiliki tujuan tertentu dan jangka waktu yang terbatas, serta membutuhkan alokasi sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, dan material untuk menyelesaikannya. Berbeda dengan operasi rutin perusahaan, proyek bersifat unik karena menghasilkan output yang spesifik sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sejak awal. Dalam akuntansi, proyek sering dijadikan objek biaya karena seluruh pengeluaran yang terjadi selama proyek berlangsung harus dicatat dan dianalisis secara terpisah dari aktivitas operasional sehari-hari. Manfaat proyek adalah memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha, memperluas pasar, atau meningkatkan nilai tambah melalui kegiatan yang terfokus. Dari sisi manajerial, proyek bermanfaat karena memungkinkan perusahaan mencapai sasaran tertentu yang tidak dapat dicapai hanya melalui aktivitas rutin. Sementara itu, dari perspektif akuntansi biaya, pencatatan biaya per proyek bermanfaat untuk memudahkan penelusuran biaya, menilai profitabilitas proyek secara spesifik, serta mengontrol pengeluaran agar tetap sesuai dengan anggaran. Tujuan proyek adalah untuk menghasilkan hasil akhir yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau tujuan organisasi, baik berupa barang, jasa, maupun sistem tertentu. Dari sudut pandang manajemen biaya, tujuan pengelolaan biaya proyek adalah untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efisien, menghindari pemborosan, serta memberikan gambaran yang jelas tentang laba kerugian yang dihasilkan proyek tersebut. Selain itu, tujuan dari pencatatan biaya pada proyek adalah untuk menjadi dasar pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan apakah akan melanjutkan, memberhentikan, atau mengembangkan proyek serupa di masa depan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan konstruksi menjalankan proyek pembangunan jembatan dengan durasi 2 tahun. Semua biaya yang terkait seperti pembelian material, upah tenaga kerja, sewa alat berat, dan biaya administrasi khusus proyek dicatat secara terpisah
Dengan begitu, perusahaan dapat mengetahui total biaya proyek, membandingkannya dengan pendapatan dari kontrak, dan akhirnya menilai apakah proyek tersebut menghasilkan keuntungan atau yang tidak. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.